warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Ya, Alhamdulillah. tidak terasa ya, sudah bertemu lagi bulan Oktober. Ini November ya, Ibu salah tuh kan. Kita sudah bertemu lagi dengan bulan November. Berarti sudah tinggal sebulan lagi menuju penghujung tahun 2020. Iya, berarti total sudah berapa bulan kalian melaksanakan pembelajaran daring? 7. Sudah 7, sudah hampir 8 bulan ya. Tapi harus tetap semangat, harus tetap sehat. Apalagi bulan depan mulai tanggal 1 kita sudah melaksanakan kegiatan apa coba? Kegiatan ada yang tahu tanggal 1 nanti sebelum pembagian rapot biasanya ada kegiatan apa? Iya, penilaian akhir semester atau PAS. Jadi pembelajaran kita hanya tinggal 1 bulan lagi. Karena di tanggal 1 bulan Desember kita sudah melaksanakan penilaian akhir sekolah. Ya, tetap semangat. Tidak boleh kendor semangatnya. Minggu depan juga dimulai dari hari Senin kita sudah ada pelaksanaan pembelajaran Zoom ya untuk pembelajaran umum. Nanti disiapkan semuanya, disiapkan perangkatnya juga. Jangan lupa kuotanya. Jangan dikosongkan kuotanya untuk kegiatan Zoom. Sudah mendapatkan ini semuanya kuota kemarin yang dari pembagian pemerintah gratis? Sudah bisa dimanfaatkan ya untuk kegiatan-kegiatan Zoom seperti ini kan? Ya. Ibu cek dulu, ya Ibu cek dulu kehadirannya sudah ada 28 serta sekarang ya, termasuk Ibu berarti ada 29, sekarang sudah bertambah lagi 1 ya. Kita bisa mulai ya. Nanti ketika mulai pembelajaran bisa semuanya menyalakan kameranya, di on-kan saja. Tetapi untuk mikrofonnya silakan di-mute kalau tidak ada kepentingan untuk berbicara. Nah, seperti biasa, nanti ketika pretest dan post-test karena sudah dikerjakan, berarti nanti ketika Ibu bertanya sudah selesai atau belum, tinggal dijawab saja. Sudah selesai ya, seperti itu. Ya, nanti Ibu akan tunjukkan kepada kalian nilainya, nilai dari kalian semuanya hasilnya. Ya, begitu. Ya, silakan Nurul, boleh dibuka kameranya Nurul. Ajun, Ajunnya kemana? Rosiana Febrianti sudah dibuka kameranya. Rizky Hidayat, ya, silakan diaktifkan saja kameranya. Ya, terima kasih. Kita mulai ya hari ini ya. Mudah-mudahan tidak lama, jam 11 kita sudah bisa akhiri nanti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, sudah siap? Sudah dari tadi Bu katanya. Sudah dari tadi menunggu yang lain lama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ya, 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 ya. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian pada pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kali ini boleh dipimpin oleh Asep Yoga. Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Asep.
sudah memimpin doa. Ini merupakan pembelajaran kita masih dengan materi teks editorial. Kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengetahui dulu semangatnya. Masih semangat tidak? Tidak terdengar dari suaranya, semangatnya tidak tergambarkan. Masih semangat? Walaupun pembelajarannya di rumah, walaupun backgroundnya yang ibu lihat ada yang di kasur, ada yang di kamar, tapi tidak ada yang di kamar mandi mudah-mudahan. Tapi ibu berharap semuanya masih tetap memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Ya, tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatannya supaya kita tidak terjangkit penyakit dan virus-virus yang sedang berkembang saat ini ya. Ya, seperti itu. Baiklah. Sekarang Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, sebentar. Ini adalah materi kita, teks editorial. Sudah tampil? Sudah ya? Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar teks editorial, tetapi yang kita pelajari berbeda dengan minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kita fokus pada menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi struktur yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan di dalam teks editorial. Kemudian nanti kalian akan menentukan kaidah kebahasaan ya yang terdapat di dalam teks editorial, yaitu terdiri dari kalimat retoris, kata ganti penunjuk, dan juga konjungsi kausalitas. Nah, setelah itu kalian akan menganalisis nanti ketepatan penggunaan struktur dan kebahasaan pada teks editorial. Artinya nanti kalian akan mengidentifikasi apakah penggunaan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks editorial tersebut sudah tepat atau belum. Ya, seperti itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai sini dulu ada gambaran ya. Untuk kegiatan kita hari ini sudah ada bayangannya. Ya, sebelum kita awali pembelajaran, kita masuk pada materinya, kita akan adakan pretest dulu. Ibu sudah tampilkan pretestnya dalam bentuk link, silahkan dibuka linknya, sudah tampil? Sudah ya? Silakan diklik dulu, dibuka dulu pretestnya, kemudian dikerjakan. Ya, silakan. Sudah bisa dibuka linknya? Ada yang kesulitan?
seperti ini? Iya, Bu. Ya, sudah dikerjakan? Sudah. Ibu lihat ya, Ibu cek ya siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, sudah masuk nilainya. Bisa dilihat, ini sudah ada 21 yang mengerjakan. Bisa dilihat nilainya, ada Bayu, Dewi, tampil? Bisa dilihat? Berapa nilainya coba perolehannya? Ada yang sudah memperoleh nilai 100. Wah, subhanallah. Rosiana Febrianti, Cynthia, Ana ada 3 kali pengisian pretest. Ana, Tisma, Lutfiah, Intan. Yang lain silakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sudah masuk semuanya. Sudah ada yang memperoleh nilai 100 walaupun yang lain masih banyak yang di bawah nilai 80 karena KKM kita sebetulnya 79 ya untuk materi ini. Tapi tidak apa-apa yang masih belum mencapai KKM karena ini masih merupakan pre-test, berarti masih merupakan tes kemampuan awal. Mudah-mudahan nanti setelah kita membahas materinya, kalian bisa mengerjakan soal post-testnya dengan lebih baik lagi sehingga perolehan nilainya bisa melampaui KKM. Terima kasih dan selamat untuk yang sudah bisa melampaui KKM. Ada Karyati, Melawati, ini sudah 100 nilainya. Rina Setiawati sama sudah 100 nilainya. Kemudian tadi ada Ana dan siapa tadi ya? Ya ada Rosiana, Ana, oh iya betul. Nur Apriana juga sudah 90 nilainya. Ya, yang masih di bawah KKM kesulitannya apa? Itu Bu, kadang pencetnya apa, kepencetnya apa? Oh, salah teknis saja. Padahal tahu jawaban yang benarnya apa? Iya, Mas juga kok belum. Enggak, itu bener. Ya. Laptop kok kayak gitu. Kalau begitu nanti mudah-mudahan ketika pengerjaan post-test tidak ada kesalahan teknis lagi ya. Ya, sudah selesai, sudah masuk semua nilainya. Terima kasih. Gak usah diingat-ingat lagi. Dilupakan dulu nilainya yang barusan masih di bawah KKM. Nanti kita ulang lagi tesnya untuk post-test. Ya, selanjutnya Ibu punya satu permainan dulu supaya semangat. Ice breaking dulu biar kita lebih semangat lagi karena kelihatannya masih pada ngantuk. Rina masih ngantuk, Rin? Memang kayak gitu. Ibu, Iya. itu Ana Mariana katanya belum di ACC, Bu. Oh seperti itu. Udah barusan. Coba dicek lagi. Sudah masuk atau belum? Ya, disimak dulu untuk ice breakingnya. Ibu akan menampilkan gambar. Nanti coba kalian tebak siapa yang tahu jawabannya. Yang pertama, tebaklah gambar berikut. Nah, ada pertanyaan. Ada gambar apa di sana? Ada gambar jerapah. Apa pertanyaannya katanya? Pintunya, masukkan jerapahnya, tutup pintunya. Gimana? Buka pintunya, masukkan jerapahnya, kemudian Ya, itu kan ada dokter yang ditutup kembali pintunya. tapi itu tetap kalau belum kena pasti kena. Itu kan seumur hidup sih kan katanya. Gambarnya di sini biasanya kan dapat uang. Itu biasanya Ya, kita lihat jawabannya. kalau udah kena itu sana itu kembali udah mau tidur di lantai juga masuk nggak ada Ini jawabannya. kasur. Buka kulkasnya,
dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Kamar mandi. Jawaban siapa tadi yang benar? Mandi banyak orang. Saya Lutfiah Aini Ajahra katanya. Bisa dilihat di bawah katanya, tes ini menguji apakah kalian bisa merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks atau tidak. Ternyata sudah ada yang bisa meresponnya. Berikutnya, silahkan diamati lagi. Yang kedua, tadi jerapah, kalau sekarang gajah. Bagaimana caranya gajah bisa masuk ke kulkas? Gitu. Buka kulkasnya, masukkan gajahnya, tutup lagi pintunya, gitu. iya gitu. Jerapahnya kenapa? Kita lihat jawabannya. Nah, jangan lupa setelah dibuka kemudian dimasukkan gajah, itu salah. Jangan lupa apa? Keluarkan dulu. Sama anak saya juga. Iya, keluarkan dulu katanya jerapahnya. Baru ditutup kembali kulkasnya setelah dimasukkan gajahnya. Tadi lupa ya kalau di dalamnya ada jerapah ya. Itu nggak muat kalau nggak dikeluarkan dulu jerapahnya. Harus dikeluarkan dulu jerapahnya ya. Berikutnya, Biasanya anak kecil kayak anak apa pertanyaannya? enggak awalnya bumbunya panas, nanti udah keluar biasanya Itu gajalnya yang gak hadir nih. Siapa yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? saya belum pernah bikin. Siapa yang hadir? Adi yang nggak hadir katanya, Di. Oh, bukan ya dia. Kita lihat siapa yang tidak hadir. Mending ajar langsung. Ternyata benar. Siapa yang nggak hadir? Kenapa gajah nggak hadir? Desember kan udah puas ya. Karena dia masih Adi hadir ya. Gajah yang tidak hadir, Adi. Gajah tidak hadir karena dia masih ada di dalam kulkas katanya. Yang menjawab benar berarti ingatannya keren. Tidak lupa bahwa gajahnya tadi belum dikeluarkan. Mungkin dia sedang membeku di dalam kulkas. Ya, permainannya hanya untuk menyegarkan ingatan saja supaya ingatannya terlatih untuk menyimpan memori ya. Sudah cukup rileks. Kalau begitu, kita akan mulai pada materi kita. Ini adalah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Kalau minggu lalu kita mempelajari apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, menemukan apa kemarin? Menemukan ragam informasinya di dalam teks editorial. Ya, sekarang kita akan lebih fokus untuk mempelajari struktur dan kebahasaannya pada teks editorial. Ya lumayan lah. Sebelum Ibu yang menyampaikan, coba kalian dulu, dari kalian dulu ada yang ingin menyampaikan apa saja struktur yang terdapat di dalam teks editorial? Coba, ada yang masih ingat? Sebutkan namanya, Ibu akan langsung menilai. Siapa? Adi? Iya. Adi mana Adi? Saya kira juga yang sumber dana. Apa saja, Di? Cuma yang buat operasional sama honorer yang non-profesi sama tambahan jam kita. Sama penegasan? Paling kalau yang Penegasan? sendiri pakunya. Ulang. Sip, betul. 100 untuk Adi nilainya. Tambahan. Kemudian tuliskan dulu nilainya ya. Terus Ya, berikutnya. Kalau terkait dengan kaidah kebahasaan, kira-kira penanda kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks editorial? Terdapat apa saja di dalam teks editorial? Ada yang sudah
sudah membaca bukunya, di buku paket ini ada Milarian saat. apa, ada yang tahu sebutkan namanya? Tisma boleh? Tisma silakan. Sebentar, Tisma kurang jelas suaranya, Tis. Apa saja, Tis? Satu. Di mana? Yang pertama menggunakan kalimat retoris. Oh ya, dua. Yang kedua menggunakan kata-kata populer. Tiga. Yang ketiga menggunakan kata Oh iya juga. ganti petunjuk. Kata penunjuk. Oh ya penunjuk. Kemudian empat. Jadi kalau sore-sore Penggunaan posisi kausalitas. Wih, hebat, tepuk tangan dulu untuk Tisma. murah kalau enggak. Mana tepuk tangannya? Iya, enggak banyak. Iya, kalian luar biasa sekali sih. Ya, dinilai dulu. Tisma, sekarang ada yang bisa menjelaskan tidak kepada ibu apa yang dimaksud dengan, tadi Tisma mengatakan yang pertama itu adalah kalimat retoris. Itu adalah salah satu kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial. Apa itu kalimat retoris? Sebutkan dulu namanya. Siapa? Dewi, apa Wi? Apa Wi? Dewi? Iya, harusnya dokter yang ini kondisi penyakitnya ini harusnya dokternya ini. untuk merangsang penyakit saja agar merenungkan sesuatu masalah lebih dalam. Oh, kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk Tidak ditujukan untuk dijawab. Betul atau salah? Bila ini yang mahal ini. Betul. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan apa? Jawaban. Biasanya selain di teks editorial, di mana lagi orang menggunakan kalimat tanya retoris? Ada yang tahu? Ketika orang sedang apa biasanya? Berpidato. Kadang suka ada kalimat-kalimat tanya retoris di sana. Contohnya, apakah kita sebagai bangsa Indonesia rela negeri kita diinjak-injak oleh bangsa lain? Perlu dijawab tidak kalau orang pidato bicara seperti itu? Kenapa tidak usah dijawab? Kenapa tidak perlu dijawab? Karena sudah jelas jawabannya pasti sama. Ada gitu yang akan menjawab rela gitu, ada. Kalau ada yang menjawab, kalau Yahya menjawab seperti itu, Yahya ini perlu resep dokter kayaknya ya. Ya, kalau seperti ini kayaknya Ibu sudah tidak harus menjelaskan lagi materinya. Kalian sudah hebat-hebat, sudah memahami. Harus diulas lagi tidak oleh Ibu materinya? Atau sudah paham? Tadi sudah keren-keren jawabannya. Coba kita lihat apakah yang kalian sampaikan sudah tepat atau belum. Tapi rasanya sudah benar. Lihat ya, mulai dari struktur teks editorial. Ini mengulas kembali karena minggu lalu juga sudah dibahas ya sedikit ya tentang struktur teks editorial. Tadi benar yang dijawab oleh Adi ya, Di ya, bahwa dalam struktur teks editorial itu terdapat 3 hal. Yang pertama yang biasanya disampaikan di awal itu berupa pernyataan pendapat atau tesis. Dilanjutkan dengan bagian argumentasi. Argumentasi ini ada 2 hal di sana. Ada apa saja dalam argumentasi? Opini harus disertai dengan fakta yang mendukung opini tersebut. Hebat. Kemudian bagian akhirnya adalah bagian penegasan ulang. Isinya apa? Isinya apa di dalam penegasan ulang? Saran biasanya. Ya, saran. Ya, betul. Terima kasih. Tadi suara siapa ya? Itu Henry bukan ya? Babe itu siapa? Iya, berarti kita sudah memahami mengenai struktur teks editorial. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan apa
yang terdapat di dalam teks editorial. Nah, tadi sudah dijawab oleh Tisma. Yang pertama menggunakan kalimat tanya retoris. Tadi kita sudah bahas bersama-sama juga bahwa kalimat tanya retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata populer katanya. Kata-kata populer itu apa? Kata-kata populer itu adalah kata-kata yang biasa digunakan oleh halayak luas ya, kata-kata yang sederhana yang dipahami oleh semua orang. Gitu, itu dinamakan dengan kata-kata populer. Ya, bukan kata-kata canggih yang kita tidak tahu maknanya gitu kan. Itu populer. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk ya. Kata ganti penunjuk itu menunjukkan tempat. Ada kata apa saja biasanya? Contohnya ini, itu, tersebut, di sana, di sini. Ya, menunjukkan tempat biasanya kalau penunjuk ya. Itu ada kata-kata tadi di sana ya. Di sana, di sini, ini, itu, seperti itu. Kemudian yang terakhir menggunakan konjungsi apa? Konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Ada yang tahu? Iya, konjungsi itu berarti ada kata penghubung yang menunjukkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Berarti tandanya itu menggunakan konjungsi apa di sana? Kata penghubungnya apa yang digunakan? Sebab, karena, betul tadi. Siapa yang menjawab apa lagi? Oleh karena itu, maka, oleh sebab itu. Nah, nanti oke, sudah terpahami ya konjungsi kausalitasnya. Jadi nanti kalian akan menemukan kata-kata ini yang kita bahas tadi, kaidah-kaidah kebahasaan ini di dalam teks editorial. Nanti akan banyak ditemukan kalimat retoris, kemudian juga akan ada kata-kata populer, akan menemukan juga kata ganti berupa kata ganti penunjuk, dan juga akan menemukan kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas di dalam teks editorial tersebut. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya terkait struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial? Ini kunci motor mobil apa motor bisa? Ada di kamar Mobil. mandi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, berarti sudah terpahami ya? Insya Allah iya. Insya Allahnya paham, bukan insya Allah tidak paham, betul ya ya? Kalau begitu, karena kalian juga sudah paham, kita akan lanjut pada LKPD. Silakan diakses LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan, kemudian silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Sudah bisa diakses LKPD-nya? Sudah, boleh dibuka, dikerjakan sekarang. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan jawaban yang kalian tulis di dalam LKPD tersebut. Ya? Siap? Boleh dikerjakan sekarang. Ayo Yoga, dikerjakan Yoga. Ya. Ini siapa yang bertanya? Ya, silakan dikerjakan.
sambil berdiskusi mengerjakannya, silakan. Dibayar tuh. Jadi gurunya bayarnya Lunak. yang kita tahu ya, coba salah pajama. Nyong minta dicetak. Ya bayar dong. Nyambung deui nyetak deui mun can mere duit yang ieu nyambung. Bener. Trik. Rugi 2 kali. Pabrik kemana? Salah ada Wakasek. Pas saya kene kan di Wakasek juga loh. Kerapatnya Juga nah. saya buka kopi. Aya tapi duka enak bukan gitu. Kopi naon? Itulah. Indo Cafe mau Di lab aku. Oh, mau uji? iya, menurut dia aja. Aduh, mohon maaf, saya sedang rekaman dan suara kalian terekam semuanya ke sini. Enggak bunyi. Mohon maaf. Diem. Enggak, saya lagi rekaman. Tolong. Di-cut. Ya. Sudah selesai? Baik, sudah selesai? Sudah, terima kasih. Ada kesulitan dalam mengerjakan soal-soalnya? Tidak ada kesulitan? Baik, kalau begitu silakan dipersiapkan jawabannya. Yang ibu atau dari kalian saja dulu, siapa yang akan mempresentasikannya nanti ya? Boleh menyebutkan nama terlebih dahulu. Di sana ada teks yang berjudul apa di dalam LKPD? Penggusuran lahan. Salah? Salah siapa? Salah siapa katanya? Oknumnya siapa itu? Oknum yang tidak bertanggung jawabnya? Kemudian, bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Harus ditindak tegas oleh seluruh aparat agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Pihak yang terlibat untuk mengatasi hal itu siapa saja katanya harusnya? Siapa? Pemerintah. Kemudian di sini ada kalimat terakhir, ditindak tegas oleh seluruh aparat-aparat yang dimaksud itu siapa? Aparat keamanan kita siapa? Baiklah, sudah kalian analisis ya. Ada 2 soal. Yang pertama adalah dianalisis struktur teksnya, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan kalimat retoris, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitasnya di dalam teks tersebut. Ya, siapa yang ingin mempresentasikan untuk soal yang pertama, yaitu analisis struktur teks editorial? Oleh siapa ini? Siapa yang akan mempresentasikan ini? Coba. Absen 2. Siapa absen 2? Ini biasanya yang sudah sibuk
ingin tampil berarti dia sudah siap. Bagaimana kalau sekarang Ibu panggil Acak dulu? Panggil Acak dulu. Acak ya. Baik, nomor 1 silakan. Tisma coba. Tisma dari tadi tidak bersuara ketika Ibu tanya siapa yang sudah siap. Ya, Bu. Silakan. Untuk nomor 1 yaitu struktur teks editorial itu ada pengenalan isu atau tesis terdapat pada paragraf pertama, yaitu banjir yang selalu melanda ibu kota Jakarta sudah tidak bisa ditoleransi dan dimaklumi. Harus ada solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasinya. Sebelum Jakarta benar-benar tenggelam, salah satu solusi yang diusung Ya. Pemkot DKI Jakarta adalah program dan sungai-sungai yang ada di Jakarta. Ya. Kemudian sudah semuanya, argumentasinya sudah? Sudah. Semuanya sama, penegasan ulangnya sama dengan yang disampaikan Tisma tadi? Tesis kan tadi. Baru tesis kan? Nah, mana argumentasinya coba? Katanya sudah, belum ada. Ya, mana bagian argumentasinya? Coba tunjukkan mana yang bagian fakta dan mana bagian opininya. Paragraf 2 gitu. 2 5. Ya, atau mau oleh siapa? Tisma tadi sudah tesisnya. Yahya, boleh Yahya untuk bagian argumentasinya silakan. Ada di paragraf berapa saja? Terus saya di paragraf 2 5 Bu. Paragraf 2, paragraf ketiga dan paragraf Semuanya. bisa menunjukkan mana bagian fakta dan opininya tidak Yahya? Coba dibacakan kalimat yang berupa faktanya dan kalimat yang berupa opininya. Untuk fakta Bu ya ada di Ya. paragraf kedua. Mana coba? Kalau salah nanti dilurusin dulu ya. Ya, jangan salah, harus benar. Pengosongan pengaturan akan ketika seluruh warga yang juga tidak sungai. Yahya kurang jelas suaranya Yahya. Ya, yang semangat Yahya. Coba diulangi lagi ya. Yang termasuk fakta dulu ya. Yang mana coba faktanya? Ya, di paragraf berapa Yahya? Mau ngambil kalimat faktanya dari paragraf yang mana? Paragraf 2 dan 3 Bu. Paragraf ketiga, kalimat yang mana Yahya? Silakan dibacakan. Bentar, Bu. Masih ingat kan cirinya kalimat fakta bagaimana saja? Sebelum Yahya menyampaikan, coba yang lain. Kalimat yang menunjukkan fakta itu ciri-cirinya yang pertama ada apa di dalamnya biasanya? Menunjukkan waktu. Betul. Kemudian ada keterangan tempat. Betul. Kemudian yang ketiga biasanya ada angka berupa apa? Data. Ya, kemudian ada lagi yang keempatnya apa? Ada peristiwa atau kejadiannya. Ya, yang mana Yahya? Ketiga Bu di kalimat yang pertama. Coba dibacakan. Masih segar dalam ingatan kita semua tragedi Kampung pada 20 Agustus 2011 kemarin. Ya. Kemudian masih ada? 3 hari setelah merayakan kemerdekaan yang atau menjadi momen mengajukan bagi warga kampung. Oh, mereka harus bersih tegang dengan petugas yang hendak menggusur
cukup ya. Itu tadi di sana sudah memaparkan tentang apa? Peristiwa. Ada peristiwa yang terjadi kapan? 20 Agustus. Di mana? Di Kampung Pulo. Iya. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Warga masyarakat. Peristiwanya apa? Penggusuran. Penggusuran apa? Pemukiman warga Kampung Pulo. Berarti itu sudah membuktikan ya bahwa kalimat tersebut berupa fakta. Tadi kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kan? Apa, bagaimana, apalagi tadi kapan, di mana, dan mengapa. Nah, sekarang kalimat yang berbentuk opininya. Yahya, yang mana yang opininya? Coba, di paragraf berapa opininya Yahya? Paragraf terakhir itu termasuk argumentasi ya? Paragraf terakhir termasuk argumentasi bukan? Masih, itu sudah masuk ke dalam bagian penegasan ulang. Yahya tadi dimintanya bagian apa? Argumentasi. Iya, berarti bisa ngambil dari paragraf mana saja Yahya? Masih di paragraf kedua ketiga paragraf terakhir. Boleh, silakan dibacakan ya. Mana coba? Sebenarnya membuat dilema sekaligus susah karena dalam dari semua kalimat tersebut bukanlah pemerintah, bukan juga rakyat di sekitar bantaran sungai Ciliwung. Lalu siapakah yang sebenarnya salah? Kalimat opininya di mana? Ciri kalimat opininya terlihatnya dari mana? Mengapa itu kalimat opini? Ada kata apa di sini? Hal ini sebenarnya. Berarti kalau sudah ada kata itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah pendapat. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Yahya. Yang lain terpahami bagaimana membedakan fakta dan opini? Oke, terima kasih Yahya. Masih kurang paham? Nah, sebenarnya sangat mudah membedakan apakah kalimat tersebut termasuk fakta atau opini. Yang pertama tadi sudah disampaikan juga oleh Yahya. Kita lihat ada di kalimat pertama di sini di paragraf ketiga ini. Tadi ciri-cirinya yang sudah kita identifikasi bersama ya. Ada keterangan waktu sudah ada di sini. Kemudian juga ada apa lagi? Tempat kejadiannya sudah ada ya kan? Sudah tergambar. Berarti kalau sudah ada tanda-tanda itu, maka kalimat tersebut bisa kita identifikasi sebagai kalimat yang berbentuk fakta. Ya. Nah, sebetulnya di paragraf ini lebih banyak kalimat opininya dibandingkan faktanya. Faktanya disampaikan di awal, tapi kalimat berikutnya itu merupakan kalimat opini. Kita lihat. Mereka harus bersitegang dengan petugas. Ada kata apa di sini? Harus bersitegang dengan petugas. Nah, kata harus ini biasanya berupa kalimat yang berbentuk apa? Harus, saran ya kan? Ya, itu berarti kalau kalimat yang berbentuk saran, berbentuk simpulan, itu termasuk ke dalam kalimat opini, seperti itu. Kemudian ada apa lagi di sini? Nah, ini juga tadi nih yang disampaikan oleh Yahya. Hal ini sebenarnya, nah berarti kalau ada kata sebenarnya, kemudian juga kalimat tersebut itu termasuk ke dalam kalimat opini, betul. Ya, karena menyarankan seperti itu ya. Ya.
Berikutnya di kalimat yang terdapat di paragraf ketiga, coba kita identifikasi. Ada tidak faktanya di sini? Nah, jika kita telusuri, akar permasalahan ini adalah pihak yang mengizinkan orang-orang untuk membuat perkemahan di bantaran sungai. Fakta atau opini? Fakta atau opini? Jika kita telusuri permasalahan, akar permasalahan ini adalah, ada kata adalah, berarti sudah pasti atau belum? Sudah pasti, berarti itu berupa fakta. Ya, tetapi kalau kita ganti kata adalahnya dengan kata mungkin atau sepertinya, misalnya, jika kita telusuri akar permasalahan ini sepertinya adalah pihak yang mengizinkan. Nah, kalau ada kata sepertinya berarti kalimatnya berbentuk apa itu? Mengapa opini? Mengapa opini? Karena belum pasti. Atau selain sepertinya ada kata apa tadi? Mungkin. Kemudian diperkirakan. Nah, berarti hal-hal atau kata-kata yang merujuk pada hal-hal yang belum pasti itu dapat menandakan bahwa kalimat tersebut berupa kalimat opini. Terpahami sampai sini? Paham membedakannya ya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di paragraf berikutnya ada kalimat seperti ini. Sayangnya, oknum tersebut tidak pernah muncul setiap pemerintah melakukan penggusuran. Kalimat apa itu? Fakta atau opini? Fakta atau opini? Fakta atau opini? Opini atau fakta? Coba sebutkan satu orang, sebutkan namanya dan jawab disertai dengan alasannya. Fakta atau opini? Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, tadi banyak suaranya opini, fakta. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi yang menjawab. Septiana. Fakta atau opini? Fakta atau opini? Fakta atau opini? Fakta mengapa? Ya? Peristiwanya ada gitu. Baiklah. Ini, sebentar. Fokusnya hanya pada kalimat pertama saja. Itu sudah masuk kalimat kedua kalau yang tidak pernah bertanggung jawab. Kita fokus pada kalimat yang pertama saja. Ya, ada pendapat lain selain Septiana tadi kata Septiana fakta. Ada pendapat lain nggak? Fakta atau opini di sini? Saya, siapa yang saya tadi? Siapa tadi yang mengatakan saya? Asep Yoga, Bu. Asep Yoga, apa ga? Di sini Bu, ada di depannya ada kata sayangnya kan menunjukkan pendapat oknum tersebut, jadi tidak di sana juga tidak menunjukkan ciri-ciri fakta. Tidak ada ciri-ciri fakta. Ada kata apa tadi? Ada kata apa tadi di awal? Yoga tadi sudah tepat penjelasannya. Ada kata sayangnya. Berarti kalau ada kata sayangnya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalimat tersebut berupa ungkapan perasaan si penulisnya. Seperti perasaan sayangnya siapa kepada siapa? Gak ada hubungannya. Ya kan, seperti itu kan. Aduh, sayang sekali. Nah, berarti kalau sudah ada kalimat-kalimat yang menggunakan kata sifat, menandakan bahwa kalimat tersebut berupa ungkapan perasaan. Ya, sifatnya relatif, ya kan? Seperti itu. Berarti kalimat tersebut yang tepat adalah termasuk ke dalam kalimat sip. Paham ya sampai sini?
Nah, sekarang yang terakhir yang termasuk ke dalam bagian penegasan ulang itu ada di kalimat atau di paragraf yang mana? Terakhir. Ada di paragraf yang mana? Hanya di paragraf terakhir saja? Hanya di paragraf terakhir saja? Ternyata dimulai dari paragraf Pahami maksud pemerintah. yang hendak merelokasi. Nah, tujuannya, nah kan, tiada lain agar tidak ada pihak yang kembali dirugikan. Ini sudah ada syarat, sudah berupa penegasan ulang ya kan? Ditegaskan kembali di sana seperti itu. Jadi sudah terpahami ya sekarang bagian-bagiannya. Masuk ke pertanyaan berikutnya, ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, ada kalimat retoris di sana? Ada di mana? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Saya budaya. Siapa saya itu siapa? Dewi, Wi, boleh Wi. Ada di mana Wi? Ada di nggak tahu paragrafnya Bu, tapi ini langsung itunya. Oh baik, kalau begitu coba dibacakan saja. Yang pertama, lalu siapakah Nah. yang sebenarnya salah katanya. Lalu siapakah yang sebenarnya salah? Ya. Lalu Wi, yang mana lagi? Terus yang kedua, entah kita harus menyebut mereka apa. Betul. Ada di paragraf keempat ya. Kemudian ada lagi? Udah Bu, cuma dua. Hanya dua. Ada lagi yang menemukan berikutnya atau hanya dua? Ya. Sudah. Benar yang disampaikan tadi ya oleh Dewi ya, itu sudah merupakan kalimat retoris. Ya, itu ciri pertama. Kemudian yang kedua apa tadi yang ditanyakan? Ada atau tidak? Apa? Kata ganti penunjuk. Ada atau tidak? Siapa yang ingin menjawab? Coba dijawab oleh seseorang, sebutkan namanya dulu. Tadi Dewi sudah, dinilai dulu ya Wi. Dewi sudah, kemudian Nel, boleh Nel? Ada ditunjuk ya Bu. Ya, Yang satu, program tersebut berupa pengosongan lahan di sekitar sungai-sungai yang ada di Jakarta. ada kata apanya di sana? Ya Bu, Kata apa yang menandakan penunjuknya? yang menunjuknya itu lahan di sekitar sungai di Jakarta. Kata ganti penunjuknya. Kata ganti penunjuknya. Oh, kata ganti penunjuknya ya. Itu dari paragraf berapa Nel? Ini tadi dari paragraf yang dulu Bu. Oh gitu. Coba diulang lagi kalimatnya coba. Coba diulang lagi kalimatnya. Oh iya Bu. Dibacakan lagi kalimatnya. Ya. Program tersebut berupa pengosongan lahan di sekitar sungai-sungai yang ada di Jakarta. Ya, kata ganti penunjuknya yang mana? Kata ganti penunjuknya sekitar. Kata ganti penunjuknya yang mana coba? Masih ingat tidak? Ada yang bisa membantu Nelly dan semuanya? Kata ganti penunjuk itu contohnya apa saja tadi? Ini, itu, apalagi? Di sana, di sini. Itulah. Itulah termasuk nggak Bu? Itulah termasuk. Ya,
punya contohnya di sini. Nih, kalau ada kalimat ini, jika kita telusuri akar permasalahan ini adalah pihak yang tidak mengizinkan, dan selanjutnya kata mana yang menunjukkan kata ganti penunjuk? Ada tidak di sini? Ada. Nih. Oh ya. Yang berikutnya. Yang pasti mereka itulah yang mengaku bahwa yang mana ada? Ada atau tidak di sini? Itulah. Ah ya, baiklah. Ada begini dan begitu tidak? Ada yang menemukan? Coba. Henry, ada Henry? Henry sudah mengidentifikasi kata ganti penunjuk? Coba dibacakan. Kurang jelas Henry kurang jelas suaranya. Kata gantinya yang mana? Penunjuknya, kata ganti penunjuknya? Kata itu, betul. Ada lagi? Roti, Bu, roti. Coba. Siapa? Rosi. Ros, boleh Ros. Satu kalimat saja. Teman-teman, orang-orang menciptakan kebanjiran tersebut harus ditindak oleh seluruh aparat. Kata gantinya begitu. Kata gantinya apa? Begitu. Betul ya, sudah? Nah, ada yang mau ditanyakan dulu tentang kata ganti penunjuk? Sudah paham semuanya yang seperti apa kata ganti penunjuk tersebut? Masih belum? Punya aku itu kan ada yang salah. Kalau begitu termasuk Begitu, begini, ya. Cuma satu kalimat. Boleh. Satu kalimat tidak apa-apa, lebih dari satu kalimat yang ditemukan lebih bagus ya. Sekarang yang terakhir. Banyak soalnya ya kan. Yang terakhir adalah konjungsi kausalitas. Ada tidak? Ada tidak yang menggunakan konjungsi kausalitas di dalam teks tersebut? Ada? Coba satu orang satu kalimat saja. Rina, boleh Rin? Rin? ya Bu. Di kata kita normalisasi seluruh bentuk pergerakan dalam yang Penunjuk konjungsi kausalitasnya yang mana? Oke, terima kasih. Ada lagi? Nih, coba dilihat. Ada di tampilan di layar kalian. Ada di paragraf ini. Pemerintah pun tidak akan. Nah, coba dilihat. Ini konjungsi kausalitasnya yang mana nih? Oke, ada kata apa di sana? Jika dan menyebabkan itu termasuk ke dalam konjungsi kausalitas karena menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya, kalau seperti ini yang mana sebabnya, yang mana akibatnya? Nah, kalau kalimat ini yang mana sebabnya dan yang mana akibatnya? Apa penyebabnya? Sebabnya yang mana? Jika tidak ada bangunan yang didirikan di pinggir sungai. Nah, kemudian di sini ada kata apa lagi? Sehingga. Nah, berarti yang tadi masih penyebab ya, sampai area sungai ya. Nah, sehingga, nah maka ini akibatnya, sehingga banjir selalu menimpa Jakarta. Jadi selain tadi jika menyebabkan, kemudian ada lagi penanda kausalitas yang lain adalah kata konjungsi apa? Sehingga. Ada lagi di sini, ada apa nih? Oleh karena
Itu juga termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Ada lagi yang menemukan yang lain selain yang ini? Oh ya, di mana itu? Coba dibacakan kalimatnya. Dengan demikian jelaslah jangka otak yang seharusnya digusur dan dibasmi. Ya, dengan demikian jelaslah. Sip. Kata mana yang menunjukkan konjungsi kausalitasnya? Dengan demikian Iya, betul. Sudah bisa mengidentifikasi, berarti sudah terpahami ya. Nah, sekarang sebelum kita simpulkan pembelajaran, ada yang mau bertanya dulu atau tidak terkait Asik nggak ada struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial? lagi gila sih. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Berarti terserah punya cara. Ada? Siapa yang mau bertanya? Boleh. Meli, yang tadi yang kata ganti petunjuk itu penunjuk. apa aja, Bu? Kata ganti penunjuk itu apa saja? Coba ada yang bisa menjawab sebelum Ibu? Itu di sana, di situ. Di sini. Ya, jadi kata ganti penunjuk itu adalah kata ganti yang menunjukkan pada satu tempat, ya, atau menunjuk atau merujuk pada peristiwa atau pada waktu. Ya, di mana? Di sini, di situ, gitu kan? Kapan? Sekarang, saat ini. Nah, ada kata ininya juga di sana ternyata. Ya, itu kata ganti penunjuk. Ya, seperti itu. Terpahami, Mel? Penting. Iya, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Jika siapa yang mau bertanya, sebutkan namanya dulu. Ya, gimana ya? Maksudnya? Ini, oh, yang menunjuk pada benda gitu ya? Iya, Bu. Iya, itu kata ganti penunjuk juga. Sama aja gitu. Iya, kata ganti benda. Benda, misalnya gelas itu. Aha. Berarti itu di sana menunjuk kepada Kelas. gelas. Ya, tolong ambilkan gelas. Simpan di sana. Nah, berarti di sana itu menunjukkan apa kalau yang di sananya? Tempat. Berarti itu kata ganti penandanya menunjuk pada tempat. Seperti itu. Ya. Terpahami sudah? Kalau sudah, silakan kita simpulkan dulu pembelajarannya sebelum masuk kepada post test. Jadi kita sudah mempelajari apa tadi? Struktur dan kaidah kebahasaan. Iya, jadi strukturnya. Iya, jadi struktur teks editorial itu ada apa saja? Atau tesis, presentasi, paket Ya. Fakta dan opininya ada di mana? Ada di Ya, kemudian yang ketiga penegasan ulang. Nah, kalau kaidah kebahasaan, dalam kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam teks editorial? Yang pertama, Iyalah. retorik, kemudian kemudian kausalitas. iya, terpahami ya semuanya ya. Terima kasih. Sekarang silahkan dikerjakan dulu post testnya ya. Ini linknya sudah tampil. Silakan. Nanti Ibu akan langsung buka hasilnya di sini. Berapa perolehan nilai kalian untuk pengerjaan post testnya? Semoga lebih baik daripada nilai ketika mengerjakan pretest. Laki terus mati pagi-pagi buyut lanjutnya
Sudah bisa ya diakses ya? Nggak, emang nggak bisa. Ya. Emang nggak bisa kayak gitu. Beda-beda sih. Nggak, emang badannya. Jadi nggak bisa gerak. Kalau kita kan sana kemarin sama kemarin. Ayo begitunya gilingan kayak gilingan. Aku kayak gilingan. Ayo Kayak muter-muter bola. seru. Ayo ya, kepala sama kalah. Tinggi mana kepala? Wah, aku tuh di tangan Jadi awal pulang. Iya. Jadi temen-temennya mah BDR-nya tuh seminggu 2 kali. Jadi aman setiap hari Bruna paling bandel soalnya. Ayo deh. Iya, Iya. mana, Bun? Anja kok keluar Anja? Oh, Anja apa keluar Anja? Kok nggak ada? Hilang ya? Aku keluar. Sepertinya aku keluar Anja. Nggak ada. Tutup Mana dong? Tolong. Kita bisa balik lagi ke yang tadi. Oh tadi di sana ya di Telegram. Nah itu. Itu kan? 10 menit lagi Jumatan. Oh, bongkar kayaknya Payan. Jumat kemarin minggunya dibongkar masjidnya. Mau kan Zoom. Itu yang Masjid Bawah Jawa? Asri. Iya, kemudiannya enggak Suruh kerja bakti minggu kemarin. Bongkar masjid. Terus sekarang di mana? Enggak Jumatan. Tadi bongkar. Mohon maaf ya. Ibu tadi keluar dari forum. Udah kempes juga, tadi kempes. Terdengar suara ibu? Kempes. Bisa gitu. Lalu ngobrol kan? Ada suara ibu? Oh, Masuk? oh ini mau Mohon baik kayak maaf bawa tadi ibu keluar dari Zoom. bawa laptop pakai. Ya. Kecil apa lu? Yuk. Postesnya sudah dikerjakan semuanya ya. Ya, ini wisma. Kita lihat hasilnya. Diberi Sudah aja. masuk semuanya. Mari kita lihat hasil postes kalian. Titip apa? Anda syukuran Pri. Emang kamu mau keluar? Oke. Mau Jumat, setelah Jumatan kan mau. Oh, Jumatan dulu dok, nih. Nah, kita lihat hasilnya. Silahkan lihat dulu. Sudah masuk jawabannya di ibu. Bentar. Lagi di kesannya bentar lagi jadi katanya. Oh, ya udah teh kotaknya nanti aja ya titiknya. Pesannya kan jadinya langsung susulan ke itu. Sini nggak jauh. Nanti ya, nggak apa-apa. Dua. Yang dingin apa yang biasa? Nah. Ya. Oh, kalau mau panja. Ya apa? Ayo kita naik. Aku lagi milih-milih baju. Aku mau pakai baju apa? Aku bingung. Oh, gitu. Dari tadi Sebentar, ini nunggu masih lagi nih terputar. baju. Oh, pantesan saya udah nunggu dari tadi. Kesepian. Gimana dong aku mau pakai baju yang mana? Tadi bawa ke Bisa sini dibuka nanti saya sebentar, pilihkan bajunya. silakan. Kita kan kalau bisa pakai baju gitu. Hasilnya. Bukan baju yang ini, bukan. Ya. Bukan baju ini. Baju yang mau aku bawa. Iya dong. Kalau asli dibongkar Pak. Karena besok nggak nginep lah. Kalau asli dibongkar. Udah, cek dari capek kan dari Bandung nggak istirahat. Aku langsung lembur PTK lagi kan malamnya. Sampai apa? Itu ya aku Aduh, tidak bisa dibuka. Why? terus aku ambil PTK aku. Bentar. Terus aku fotokopi lagi tuh nggak jawab. Observe dulu. Ya kan aku Coba ya, sebentar ya. sengaja aku mundurin sih. Nilai postesnya sedang berputar-putar. Nah, Fotokopi lagi. ini nilai postesnya. Bisa terlihat? Belum ya? Belum tampil? Bangun jam 3 Belum, pagi sebentar. Ibu tampilkan. Udah selesai punya aku. Anjir punya Pak Yusuf. Punya Pak ini.
Ya, sudah tampil ada nilainya? Ya, sudah semuanya masuk. Sudah semuanya masuk jawabannya. Wah, sekarang yang nilainya 100-nya sudah lebih banyak daripada tadi. Dewi, Sri, Meli, Rosi, Ana, Tisma 100 juga, Asep Yoga 100, Muhammad Rizky, Dede, Nur Apriana. Masih ada yang di bawah 80. Nanti bisa dikerjakan ulang ya post-testnya ya. Bagi yang masih di bawah nilainya di bawah 80 termasuk pengerjaan keduanya nanti termasuk pada remedial. Siapa? Siapa yang mau melihat nilai siapa? Siapa? Ya, sudah ya semuanya sudah bisa melihat nilainya. Nanti yang nilainya masih di bawah 80 silahkan dikerjakan ulang ya. Sip. Baiklah. Kalau begitu, kenapa? Itu yang proses yang pertama, Yang post test kita lihat nilai yang post test saja. Ya, nanti kalau masih mau melihat nanti ibu akan kirim lewat WA grup ya. Ya, seperti itu. Sekarang karena sudah mengerjakan post test, nilainya juga sudah memuaskan dibandingkan dengan nilai ketika melaksanakan pretest tadi. Kita akan akhiri pembelajaran dengan sebelumnya kita melakukan refleksi dulu. Kira-kira ada yang mau menyampaikan tidak materi apa yang kalian pahami dari pembelajaran kali ini? Ada tidak yang dipahami? Ada? Bisa memahami apa? Ya, bisa memahami struktur dan kaidah kebahasaan. Terima kasih. Kemudian ada tidak kesulitan yang ditemukan dalam pembelajaran teks editorial? Banyak. Apa salah satunya saja? Oh, ketika menganalisis bingung. Tidak bisa apa? Coba satu orang saja. Oh, tadi dipikirnya sudah tepat tapi ternyata belum. Biasanya dalam membedakan apa itu fakta dan opini? Iya. Baik, jadi itu masih kesulitan. Lalu ada tidak manfaat yang didapatkan setelah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan pada teks editorial? Ada manfaatnya? Ada ya manfaatnya ya. Jadi bisa membedakan sekarang mana berita yang berupa fakta dan mana yang masih berupa opini. Nah, buat tadi yang masih ada kesulitan dalam pembelajaran, maka nanti boleh diskusi dengan teman untuk menemukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya tadi, atau dibaca lagi buku paketnya ya. Boleh bertanya kepada ibu lewat WA pribadi juga, silahkan pesan lewat WA ya. Terima kasih. Kita sudah memberikan simpulan untuk pembelajaran kita kali ini. Ya. Ya, jelas, silahkan dikumpulkan ya jawaban LKPD-nya. Nah, untuk minggu depan, ya sebelum diakhiri sebentar, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka. Minggu depan kita akan merancang teks editorial karena sudah paham kan struktur dan kaidahnya. Minggu depan kita akan merancang dan menulis teks editorial sendiri. Ya, itu yang akan kita lakukan di pembelajaran minggu depan. Sebelum diakhiri silahkan berdoa dulu. Bayu boleh dipimpin doa. Bayu Setiawan silahkan dipimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya, silakan Bay, dipimpin doa dulu. Tidak ada suaranya. Boleh, kalau begitu karena ada kendala sepertinya siapa yang aktif di sini? Rifki Alfaris boleh dipimpin doa dulu, Rif.
Terima kasih Rifki, terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya juga, supaya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya dengan kondisi yang sehat walafiat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas LKPD-nya dikirimkan lewat WA ke Ibu ya. Sip. Sehat terus Bu. Ya. Bayi baru tidur ya, baru bangun maksudnya. Ini kalau Ibu akhiri berarti udah semuanya ya, berakhir ya. N. Halo anak-anak. Halo adik-adik Nadine. Ya. Tadi kerekam gak ya Jaya ya? Ja, yang tadi kerekam nggak ya? Kayaknya enggak deh. Aduh. Ya, mau jangan makan? Mau di sini ya? Mana? Kamu di? Jadi uang asli kok? Orang asli. Jadi di bongkar. Ya urung jalan kamu. Ya mau aja. Nggak tahu nge-save-nya di mana, nge-record di situ. Nggak tahu yang tadi kan keputus ya. Itu Nah, teh. aku lupa nggak converting itu ke save-nya di mana ya Jaya? Yang pertama ya Jaya. Itu kalau Ini yang terakhir doang yang aku convertnya barusan. Yang tadi nggak ke save deh kayaknya. kalau Vicon kayak gitu, ininya tadi nampilin gambar gimana tuh kalau nampilin kayak gitu? Ah, share screen. Hah? Share screen. Ah. Yang tadi nggak ke save kayaknya Jaya, yang mati yang tadi Jaya. Ini dimatiin ya Bu?